extension ya, kemudian kita juga bisa cek dari open interest data gitu. Nah, seperti yang kalian lihat ya, kalau untuk US ini akan kembali shutdown lagi government-nya di akhir bulan ini, teman-teman. Negosiasinya itu masih berlangsung ya, beberapa Presiden Trump mau speech atau namanya ini bisa jadi ranah take profit ya untuk market itu sendiri gitu. Jadi dia nggak akan bahasanya akumulasi gitu, dia kan artinya memang mereka cenderung kurang begitu suka di harga yang tinggi. Pullbacknya bisa balik ke area pivot atau 594 ya, atau 4595 lah gitu, teman-teman. Halo semua, kembali lagi bersama gue Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan bahas kembali untuk update dari XAUUSD atau gold itu sendiri. Dan kalau kita perhatikan, gold sekarang sudah di harga 4.700 atau lebih tepatnya 4.737 ya teman-teman ya, untuk all time high yang terbaru gitu, 4.737,2, dan ini adalah reach new ATH-nya dia di hari ini gitu teman-teman. Ya ini hampir sama kayak kejadian yang waktu itu lagi ya teman-teman ya, di awal tahun ya. Terus di akhir tahun juga sempat ada teman-teman, dimana gold ya naik terus menerus ya, dan ini terulang kembali gitu dengan case yang berbeda gitu. Dan apa aja sebenarnya dampaknya? Nah, sebenarnya di video kali ini saya mau lebih menjelaskan ya dampaknya itu apa aja. Maksudnya kayak yang ngebuat ya gold ini ATH itu apa aja, kemudian rally-nya dia sampai mana gitu ya, mulai dari level rally-nya kita ukur pakai extension ya, kemudian kita juga bisa cek dari open interest data gitu. Nah, seperti yang kalian lihat ya, kalau kalian baca di Telegram ya, ini saya waktu itu ada update mengenai US government dulu ya teman-teman ya. Nah, ini kita update di tanggal November ya, 17 November 2025. Pemerintah AS ya akhirnya aktif kembali setelah Donald Trump menandatangani RUU yang mengakhiri shutdown terpanjang dalam sejarah, yaitu sebesar 43 hari. Ya, namun penandaan ini hanya berlaku sampai 30 Januari 2026, dan kalian tahu sekarang itu udah tanggal 20 Januari. Artinya udah 10 hari ke depan ya. Kalau misalkan pendanaannya itu belum disetujuin kembali ya, maka untuk US ini akan kembali shutdown lagi government-nya di akhir bulan ini, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat kan memang dari US ini ya, dia masih fokus untuk caplok kanan kiri ya, Venezuela sebenarnya kita lihat terbaru ini ya. Venezuela, kemudian Greenland ya teman-teman, yang Greenland yang saat ini lagi di blow up juga sama media teman-teman ya, antara US versus NATO ya, terus kerajaan Denmark ya, segala macam Europe gitu teman-teman ya. Nah, terus ada lagi Rusia yang perang, maksudnya kayak meluncurkan satelit ya gitu, space war ya teman-teman ya. Ini kita juga ada bahas di bagian sini gitu. Nah, ini udah gue kasih ya, eskalasi NATO AS dan Rusia Greenland issue teman-teman gitu. Nah, ini yang jadi bahan bakar sebenarnya untuk gold teman-teman. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat memang bukan rentetan kasus yang biasa teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya itu lebih ke arah apa ya bahasanya, kayak rantai ya, konflik geopolitik besar antara AS versus NATO internal, terus Rusia juga ambil posisi ya, eskalasi multi-domain, militer, ekonomi, antariksa juga, dan ditambah lagi ada berita juga kemarin gue baca kalau Powell ya itu juga akan segera digantikan gitu teman-teman. Nah, itu ya yang buat global tuh sebenarnya agak apa ya, goyang gitu, dan ditambah lagi US yang saat ini lagi chaos ya teman-teman, internalnya kalau kita perhatikan ya. Sampai saat ini kalau saya cari di ChatGPT ya, untuk situasi sekarang di mid Januari 2026, negosiasinya itu masih berlangsung ya. Beberapa appropriation ya bills sudah disetujuin sama DPR dan senatnya di sana, tapi salah satu paket penting Homeland Security masih menjadi batu sandungan. Itu yang menjadi deadline, masih nyata risiko shutdown gitu teman-teman.
Ya ini ya negosiasinya itu masih dalam proses teman-teman, dan seperti apa nanti hasilnya kita belum tahu. Nanti kita akan cek lagi untuk update-nya teman-teman, dan itu kan gua update di channel teman-teman ya gitu. Nah ini karena belum ada kepastian global juga, sehingga memberikan dampak atau efek domino kembali ke dalam market ya mengenai shutdown ini teman-teman. Terus kalau kita perhatikan juga dalam waktu dekat ini ya Trump juga akan speech ya teman-teman ya, seperti yang kita bahas di video weekly kemarin ya. Speechnya itu kurang lebih di hari Rabu ya, Rabu malam dia akan speech ya mengenai entahlah itu mungkin itu rencana US ke depannya bagaimana, terus politiknya US bagaimana gitu teman-teman. Nah itu akan di speech atau dibicarakan ke publik di hari Rabu nanti gitu teman-teman. Dan itu berarti kan hari ini Selasa, berarti besok ya teman-teman ya gitu. Terus ini oke, nah sekarang kita mau bahas yaitu mengenai open interest data dulu ya. Open interest data sama news teman-teman. Oke, untuk news hari ini tidak ada news teman-teman ya, aman untuk malam ini. Tomorrow, nah ini yang tomorrow di hari Rabu ya 8:30 PM atau 8:30 malam ya, jam setengah 9 malam. Nah, ini US Presiden Trump mau speech ya teman-teman ya, ini yang perlu kita perhatikan besok. Dan ini pastinya juga jadi acuan market ya untuk movement selanjutnya itu bagaimana nantinya gitu. Ya seperti yang kita lihat ya sebenarnya untuk Nasdaq ya atau saham ya di US memang turun. Untuk minggu ini dia turun ya, sehingga memang ada sedikit pelemahan, dan gold masih belum terlihat pelemahan sama sekali gitu teman-teman. Nah ini ada lagi nih ya, Trump don't think euro ya will push back too much on Greenland gitu. Jadi dia masih fokus ya untuk ingin ya merebut Greenland agar bisa dikuasai oleh US. Nah, ini yang jadi sebenarnya yang jadi apa ya? Bahaya ya untuk global, dan ini bakalan jadi eskalasi yang cukup panjang kalau misalkan US ini masih terus kekeh ya untuk bisa mendapatkan Greenland itu sendiri gitu teman-teman. Nah, dari open interest data tadi gua sempat naikin ya untuk strike-nya. Kan normally kan strike 15 ya. Nah, tadi naikin sampai 50. Begitu strike 50 baru kelihatan 4.700. Nah, di kisaran 4.700 ini ya sebenarnya ada beberapa level yang cukup dominan gitu teman-teman. Dan pastinya market belum ada ketertarikan untuk nge-buy di level ini gitu. Jadi kemungkinan besar in case dia naik pun ya seperti saat ini yang lagi naik itu nggak akan bertahan lama gitu teman-teman. Karena memang ini bisa jadi ranah take profit ya untuk market itu sendiri gitu. Jadi dia nggak akan bahasanya akumulasi gitu. Dia akan naik ya sampai dia mencapai target tertentu ya, baru habis itu dia turun gitu. Kenapa? Selama di bagian put money-nya atau bagian P ya, P ya put money itu belum terisi, artinya belum ada minat market. Minat market untuk saat ini masih sebatas sampai 4625 gitu. Yang dimana ini kalau kita perhatikan memang cukup jauh ya dari harga market saat ini, yang artinya mau dia sampai target 4.800 pun itu bisa dicapai ya sama market, tapi dia nggak akan akumulasi gitu, atau nggak akan ada yang namanya sideways nge-ranging dulu gitu. Kenapa? Karena market belum berminat untuk beli di sana gitu teman-teman. 4.800 memang sudah masuk ya, sudah masuk list selanjutnya sebagai target gold. Nah 4.700 juga ada, ini yang kemarin yang hari ini teman-teman ya. Cuman dari kemarin memang pas kita buat video weekly juga itu sudah ada target 4.700 gitu teman-teman. Nah ini 4710 ya, terus 4725, 4740, 4750 ya. Terus ditambah lagi sini ada 4770, 4775. Cuma yang paling kontras di sini ada di 4770, 4750, 4740. Yang dimana kalau kita perhatikan market saat ini berada di level 47 berapa? 4738 yang hampir mendekatin ya area 4740-nya gitu teman-teman. Nah, ini adalah target dari high
di open interest data yang kita dapat. Ya, sebenarnya gue bilang untuk OI data ini data kalian bisa akses juga secara langsung di CME Group ya .com ya. Dan tinggal login aja gitu, nggak usah daftar, nggak usah bayar apa lagi, nggak usah langganan gitu. Oke, nah kemudian OI data ya, jadi ini target open interest data di bawah 4.700, kurang lebih dia akan balik ke level harga kalau kita perhatikan di sini ya teman-teman ya. Ini 4.700 kita tandain dulu. Nah ini lumayan jauh ya baliknya kalau dia mau balik, di kisaran 4650 ya, 4650, kemudian 4625 ya, 4620 gitu. Ini bisa jadi titik pullbacknya dia gitu. Kenapa? Karena datanya ini sebenarnya tuh masih rame tuh di kisaran sini 4625, 4650 gitu ya teman-teman ya. Kalau di kisaran 4650 ke atas ya untuk yang besok-besoknya nih yang di sini, nah ini masih dominan. Tapi kalau di atas 4650 ini udah kosong gitu teman-teman. Nah, artinya memang mereka cenderung kurang begitu suka di harga yang tinggi untuk ngambil atau beli kembali gitu, atau untuk buyback kembali gitu teman-teman. Oke, nah lanjut lagi ya. Sekarang kita udah cek dari open interest data, news udah, terus sentimen juga udah ya. Jadi memang market ini masih drive by sentiment ya, dan fear yang di blow up juga oleh media gitu teman-teman. Oke, jadi masih selaras lah kalau gue lihat ya gitu ya kondisi market saat ini. Cuma kalau ditanya, bang lu ada posisi apa enggak untuk hari ini gitu loh, maksudnya posisi yang untuk trading ya. Kalau untuk trading gue ada posisi, cuma nggak di XAU ya, karena memang XAU gue belum nemu setupnya. Gue juga udah bilang ke grup ya, itu kalau misalnya kayak posisi di AUDJPY, XTI itu kadang ada gue share. Tapi kalau untuk hari ini belum ada ya, hari ini benar-benar gue belum ada trade untuk posisi di gold teman-teman gitu, atau di AUD atau di XTI juga belum ada gitu. Jadi ada saatnya juga kita tuh harus nunggu dulu ya momen yang ngepas. Nggak semua movement harus kita ambil, karena kalau misalkan semua movement kita ambil yang ada malah resikonya itu nggak terukur gitu teman-teman. Apalagi kalau gue emang tipikal gaya yang intraday ya, bukan yang scalper gitu. Ya ini kulit lihat juga rupiah udah 16.950 ya, 55 bentar lagi 17.000 teman-teman. Luar biasa sekali sih. Makanya gue baru update ya, kemarin gue baru update kayaknya mengenai IDR ya, itu di tanggal berapa ya, bentar gue cek dulu. IDR nah ini tanggal 16 ya, tanggal 16 Januari gue baru update. Ini di kisaran 16.900, ini udah naik 54 rupiah lagi ya teman-teman di tanggal 20. Tuh, kenaikannya cukup cepat juga ternyata kalau diperhatiin lama-lama ya, dan lagi 17.000 gitu. Ya makin mahal aja sih sebenarnya gitu. Harga-harga kebutuhan dan biaya hidup nantinya kalau rupiah makin tertekan seperti ini ya. Semoga bisa cepat mereda lah gitu ya, atau menguat kembali untuk rupiahnya. Oke, kemudian sekarang kita mau cek yaitu mengenai technical analysis. Nah, ini kita ada CPR ya. Jadi kalau kita perhatikan dari CPR-nya ya, untuk pivotnya itu 4669 atau 4670 ya. Dan saat ini harga berada di area R3 ya. R3 itu sekisaran 4736 ya. Ini nggak, dia ngepas banget sih 4736 ya. Ini ngepas sekali di 4736 ya, artinya memang dia ada potensi untuk pullback ya, in case dia belum bisa break dari 4736 ini gitu teman-teman. Pullbacknya bisa balik ke area pivot atau range TCBC nya dia di area sini teman-teman. Nah ini untuk area CPR daily yang warna kuning ini ya, memang agak kecil yang menunjukkan tingkat volatilitas harga yang cukup tinggi ya. Ini berarti gold ya akan sangat volatile untuk hari ini atau malam hari ini gitu teman-teman. Entah itu dia akan lanjut naik di atas R3 ya, atau dia akan pullback balik lagi ke area pivotnya gitu. Itu hanya market yang tahu gitu. Tapi kalau dilihat dari movementnya, memang sini gua agak agak menjauh dulu sebenarnya dari pair ini ya.
bukan berarti nggak trade ya. Ini agak menjauh dulu sampai kurang lebih movementnya agak normal kembali lah gitu. Oke, berarti ini dia udah mentok ya kalau dari CPR gitu teman-teman. Oke. Kemudian kita perhatikan lagi untuk di sini ya. Nah, ini kalau kita lihat memang areanya ya kemarin kan dia sideways ya seharian. Terus tadi siang juga dia sideways seharian, akhirnya baru break juga ya. Itu menjelang mau sore, teman-teman ya. Menjelang sesi London dia baru break naik. Nah, after that untuk resisten, the next resisten dia di atas CPR udah itu sebenarnya udah nggak ada gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk the next resisten dia itu di sini teman-teman, di 261.8 sama 288.8, itu di kisaran 47 berapa tuh, 4741 ya sampai 4758 gitu ya. Sebenarnya ini masih kisaran area open interest data ya, 4741 4750 gitu. Jadi masih oke lah ya, kalau in case dia ngejar ini pun masih apa ya, sesuai dengan data yang ada gitu ya, kita dapat gitu teman-teman. Jadi ini bisa jadi area yang cukup penting yang perlu kita perhatikan di kenaikan hari ini gitu, atau malam hari ini gitu teman-teman. Oke. Kalau pullback, nah ini kalau pullback ya, lo orang boleh hold lanjutan kalau dia bisa break dari low yang ini gitu ya. Itu berarti di 4658 yang 4658 hold lanjutan, target tutup area akumulasi ini ya, zona gap ini teman-teman ya. Itu berarti bisa sampai kurang lebih 4594 ya, atau 4595 lah gitu teman-teman. Tapi kalau in case dia belum bisa break dari 4658 ya, ini belum bisa di break, belum bisa di hold untuk lanjutan. Kenapa? Karena dari kemarin kalau kita perhatikan dia tuh pullback di area sini, dia kayak mantul terus ya. Artinya memang ini jadi area support yang cukup kuat ya ketika dia sedang ranging atau akumulasi gitu teman-teman. Dan kalau misalkan kalian tanya, bang boleh nggak sih nge-buy di sini ya, itu sebenarnya boleh-boleh aja, cuma tidak begitu gue rekomendasiin gitu. Kenapa? Karena ini terlalu riskan. Yang pertama, zonanya memang masih cukup besar di bawah. Yang kedua, ini belum ada struktur yang jelas ya teman-teman ya. Karena ini baru seuprit banget di sini ya. Setelah di sini tiba-tiba dia loncat naik ya teman-teman yang ke sini. Nah, jadi baru seuprit. Jadi memang belum terbentuk struktural yang jelas untuk gold. Kalau misalkan lo orang mau scalping boleh lah. Tapi kalau untuk nge-hold position di zona reator range yang seperti ini tidak begitu disarankan gitu. Tetap ya, risk management itu is number one ya, kalian yang atur sendiri. Bagusnya gimana ya teman-teman ya. Kalau misalkan bang, kalau posisi saat ini 4723, kalau ngomong wholesale boleh nggak? Nah, sebenarnya itu boleh-boleh aja, sah-sah aja kalau lo orang mau wholesale gitu. Tapi perhatikan kembali risk management kalian gitu. Paling mentok itu ya itu bisa sampai sini naiknya. Nah, ini worst case-nya teman-teman. Worst case-nya mentok naik sampai sini gitu. Makanya lo orang udah siap belum gitu untuk in case dia floating loss ya, atau floating minus ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian nggak siap ya udah jangan. Intinya market begini tuh jangan FOMO, kayak oh bang market naik tinggi gitu ya, terus gue mau nge-sell gitu karena gue takut ketinggalan. Nah, itu adalah awal lo orang untuk bertindak FOMO gitu teman-teman. Ya, FOMO itu bukan hal yang baik ya di dalam trading, bahkan invest in everything ya, dalam hal apapun gitu teman-teman. Itu bukan hal yang baik. Jadi memang lebih baik kita tunggu dulu sampai benar-benar terbentuk ya struktur harga, rejection segala macam, baru masuk gitu. Kayak di Trader Hub pun gua ada info ya, kalau memang belum ada signal ya, karena market juga belum normal ya. Jadi masih di hold dulu ya teman-teman ya. Terus ditambah lagi struktur market juga beberapa hari ini juga dari Kamis kemarin ya, minggu kemarin itu juga belum bagus gitu untuk trading teman-teman gitu. Oke ya, jadi mungkin itu ya yang mau gue info ke lo orang.
Thank you untuk yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak orang-orang yang terinfo ya, dan juga terbantu dengan penjelasan seperti ini ke depannya. Oke teman-teman, thank you and see you on the next video update.